Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat siang, Anda berjumpa kembali dengan saya Dea Lintawangi dalam Berita Sultan Siang edisi Jumat 3 Desember 2021. Sejumlah informasi menarik, teraktual dan juga terpercaya, dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Kita akan bersama-sama menjelang Kongres Pengurus Alumni GMNI pada tanggal 6 sampai 8 Desember 2021. Informasi selengkapnya kita hadirkan. Ya, pemirsa Sultan TV, bahwa diketahui bersama Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI akan melaksanakan kongres secara hybrid di Kota Bandung pada 6 sampai 8 Desember 2021 mendatang. Kongres tahun ini PAGMNI mengangkat tema atau tajuk Nasionalisme Menjawab Tantangan Bangsa. Lalu bagaimana GMNI merumuskan semangat nasionalisme dan apa saja kemudian yang menjadi tantangan gerakan dan aktivis para mahasiswa dan juga para alumni. Kita telah terhubung dengan Mas Karyono atau Bung Karyono selaku Ketua Panitia Nasional Kongres. Assalamualaikum Mas Karyono. Ya, Assalamualaikum Mas Karyono. Ya, kita masih mencoba terhubung dengan Mas Karyono Wibowo selaku Ketua Panitia Nasional Kongres PAGMNI pada tahun 2021, dan seperti kita ketahui bersama juga pemirsa bahwa untuk Kongres PAGMNI ini sempat terpending karena memang diterjang pandemi COVID-19. Ya, kita sudah terhubung dengan Mas Karyono Wibowo atau Bung Karyono Wibowo selaku Ketua Panitia Nasional Kongres PAGMNI tahun 2021. Assalamualaikum Bung Karyono. Ya, mungkin bisa dibuka dulu audionya, Bung Karyono. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia. Ya. Ya, ini. Apa kabar Mbak Dia? Alhamdulillah sehat. Bung Karyono, bagaimana kesibukannya? Tetap sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat sampai selesai acara Kongres Alumni GMNI Ya. yang akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 6 Desember Ya. Dan berakhir penutupan di tanggal 8. Oke. Itu Mbak Dia di Bandung. Baik, apakah Pak Presiden sudah confirm akan datang atau secara virtual Bung Karyono nanti akan membuka kongres ini? Ya, untuk sementara Pak Presiden akan hadir secara virtual, ya, akan dibuka di Istana. Karena memang masih dalam situasi pandemi, jadi kemungkinan Pak Presiden akan membuka acara Kongres PAGMNI melalui virtual. Dulu waktu pelaksanaan Kongres yang seyogyanya dilaksanakan di bulan Juni tanggal 21 sampai 23 Juni, pada saat itu Pak Presiden confirm akan hadir pada saat itu. Tetapi Tuhan berkehendak lain, ya, karena pandemi COVID melonjak sehingga Kongres akhirnya ditunda sebagai bentuk juga partisipasi alumni GMNI, ya, dalam membantu pemerintah menangani masalah pandemi. Ya. Pada akhirnya syukur alhamdulillah pandemi COVID-19 sudah mulai melandai, ya, sehingga Kongres Persatuan Alumni GMNI keempat itu bisa dilaksanakan, ya, tanggal 6 sampai 8 Desember. Hmm. Nah, gitu Mbak Dea. Ya,
Siap. Ini diinformasikan secara hybrid, ada yang langsung datang ke lokasi kongres dan juga ada yang Iya, mengikutinya betul. secara virtual ya, Bung Karyono. Berapa kemudian Oh, masa iya, atau peserta alumni yang akan hadir dan hybrid berapa? iya. Ini menyelesaikan situasi pandemi COVID-19, maka Ya, kongres dilaksanakan secara hybrid ya. Ada 34 Dewan Pengurus Daerah Persatuan Alumni GMNI akan hadir on-site ya. Dia hadir di lokasi kongres, ya. hadir secara fisik ya. Sementara DPC ya sebesar 258 DPC itu akan mengikuti kongres secara daring ya, melalui online. Nah, kongres ini juga akan dihadiri oleh sejumlah alumni GMNI ya. Mungkin ada yang hadir secara nanti akan ada yang hadir secara onsite, hadir di tempat, ada juga yang hadir secara virtual. Tapi sebagian besar eh, undangan ya itu akan hadir di acara pembukaan ya itu melalui virtual. Ya. Ada beberapa yang hadir secara fisik hadir di tempat ya. Nah, ada beberapa alumni GMNI di berbagai daerah yang akan mengikuti pembukaan ya acara kongres. Kalau kongresnya sendiri ya itu tadi akan diikuti oleh 34 DPD ya yang hadir secara on-site, hadir di lokasi. Ya. Itu yang hadir tiga orang ya, masing-masing DPD itu utusannya 3 orang. Ya. 102 peserta dari Dewan Pengurus Pusat Daerah yang akan hadir. Ya. Lalu kemudian ditambah dengan Dewan Pimpinan Pusat, ya Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni GMNI ada 27 orang, ya. Kemudian ada juga nanti yang hadir secara yang hadir di lokasi, ya itu ada Dewan Ideologi, ya ada Dewan Ideologi di mana ketua Dewan Ideologi itu adalah Profesor Dr. Arief Hidayat, ya. Mantan ketua MK, yang sekarang masih hakim MK, kemudian ada Ketua Dewan Pertimbangan, ya, ada Pak Dekarwo itu Ketua Dewan Pertimbangannya, ya. Yang sekarang Wan Pinpres, dulu Gubernur Jawa Timur 2 periode ya. Kemudian ada kompartemen ya banyak sekali perwakilan saja yang hadir secara fisik, selebihnya itu akan hadir melalui virtual. Ya. Itu ada kemudian badan otonom ya, ada Dewan Pakar. Ya. Dewan Pakar itu ketuanya Mbak Theo Sambuaga, ya, mantan menteri di era Soeharto dan di era Habibie. Kemudian juga ada Ibu Megawati Soekarno Putri juga akan hadir mungkin secara virtual ya. Kemudian ada Mas Guntur Soekarno Putro, ya, yang biasa kami panggil itu Mas Tok, gitu. Itu juga akan hadir. Informasinya nanti Mas Guntur akan hadir secara fisik pas pada saat acara pembukaan. Nah, baik. Jadi nanti kongres ini ya akan diikuti oleh seluruh alumni GMNI ya yang tersebar di berbagai lini di berbagai daerah. Ya. Nah, Kongres keempat Persatuan Alumni GMNI ini juga sangat penting sekali, gitu ya, sebagai ajang ulun rembuk dan pergumulan gagasan alumni GMNI untuk menjawab tantangan zaman. Nah, oleh karena itu, tema Kongres Persatuan Alumni GMNI keempat ini mengambil tema nasionalisme menjawab tantangan zaman. Nah, pelaksanaan kongres ini sengaja kami selenggarakan di Bandung, ya. Itu tujuannya adalah untuk mengambil spirit perjuangan Bung Karno, karena kota Bandung ini menjadi epicentrum sejarah perjuangan Bung Karno dan juga menjadi epicentrum sejarah perjuangan kemerdekaan ya, bangsa Indonesia. Ya, banyak jejak sejarah perjuangan ya Putra Sang Fajar di Bandung ini, ya. Beliau kuliah di ITB, kemudian
Bung Karno juga menggali ajaran Marxisme ya pada tahun 1926, nah itu juga di Bandung ya di wilayah Bandung Selatan. Kemudian menemukan Soekarno berdialog dengan Pak Marhen ya tentang kehidupan Pak Marhen ya. Dari dialog itu kemudian Bung Karno uh, merumuskan ya menjadi sebuah pemikiran yang mendalam ya yang akhirnya diberi nama Marxisme. Marxisme ini diambil dari nama petani kecil, petani melarat yang hidupnya miskin, padahal dia punya alat produksi, padahal dia punya lahan sawah, tetapi hidupnya miskin. Nah, kemiskinan itu oleh sistem imperialisme dan kolonialisme ya. Nah, dari situlah kemudian Bung Karno menggali menamakan ajarannya itu menjadi Marxisme. Nah, kemudian Marxisme itu dijadikan asas perjuangan Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno dan kawan-kawan. Ya. Marxisme dijadikan asas perjuangan TNI, kemudian juga menjadi asas perjuangan untuk melawan imperialisme, kolonialisme, kapitalisme, feudalisme pada saat itu hingga Indonesia merdeka. Nah, dari Bandung inilah Mbak Dia, Bung Karno itu menumbuhkan dan membakar semangat nasionalisme untuk melawan imperialisme dan kolonialisme. Ya. Nah, inilah yang kami ambil spiritnya. Ya. Karena di sini juga di Bandung juga Soekarno melakukan berbagai langkah-langkah perjuangan untuk membebaskan rakyat dari penjajahan dan akhirnya di Bandung juga Soekarno diadili dan dipenjara ya. Nah, kemudian ketika dalam proses persidangan ya di pengadilan Landrat Bandung tahun 1930 ya di depan pengadilan Belanda Soekarno menyerukan dengan lantang perlawanan kepada penjajah ya. Nah, itu ditulis dalam pledoinya yang terkenal dengan Indonesia Menggugat. Nah, selain itu juga di Kota Bandung ini kan memiliki sejarah ya, tidak hanya sejarah nasional ya dalam proses perjuangan kemerdekaan, tetapi juga Bandung tercatat sebagai sebuah daerah yang yang memiliki sejarah dunia, di mana pada saat itu Bung Karno menggalang kekuatan negara-negara ya dunia ketiga, terutama di konferensi Asia Afrika, terutama negara-negara Asia dan Afrika untuk melakukan konferensi pada tahun 1955 ya, yang dihadiri oleh 10 Asia dan Afrika yang berhasil melahirkan Dasar-Sila Bandung yang sangat terkenal di dunia gitu ya. Jadi Dasar-Sila Bandung ini jadi pesan baru di dalam membangun dunia baru yang lebih adil. Nah, bagi Satuan Alumni GMNI itu memandang ya masih cukup relevan ya, masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi ya, berbagai tantangan zaman yang terjadi. Nah, Bandung berhasil dalam mendorong kedaulatan dan integritas teritorial ya. Semua bangsa itu ya juga berhasil
membangun pengakuan ya, persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa ya. Nah, dalam pergaulan dunia. Nah, KA atau Konferensi Asia Afrika itu kan pada hakikatnya adalah bertujuan untuk menghapus segala bentuk penjajahan di atas manusia atau manusia dan bangsa atas bangsa lainnya. Nah, problematika yang terjadi saat ini di mana masih ada ketidakadilan global, ya, masih ada dominasi beberapa negara, ya, terhadap negara-negara lain. Ya. Itu sampai saat ini juga masih terjadi. Ya. Penjajahan dalam bentuk baru sebagaimana yang diungkapkan oleh Bung Karno, ya, neoimperialisme dan neokolonialisme itu faktanya sampai sekarang itu memang terjadi. Ya. Ya, penjajahan dalam bentuk baru. Nah, oleh karena itu Kongres Persatuan Alumni GMNI keempat ini mau mengambil spirit, ya, spirit dari Karno di Bandung, dan mengambil spirit Bandung, ya, itu spirit Jasa Sila Bandung, ya, hasil dari konferensi Asia Afrika tahun 1955. Ya. Nah, karena alumni GMNI meyakini bahwa esensi KAA, ya, atau Bandung Conference itu masih relevan, ya, untuk menjawab tantangan zaman yang kalau kita amati, ya, saat ini itu juga masih terjadi polarisasi, ya, sama seperti masa sebelumnya, sebelum di tengah konferensi Asia Afrika pada saat itu dunia juga terbelah menjadi dua blok, ya, blok barat dan blok timur, ya. Nah, jadi pasca perang dingin itu kekuatan ekonomi, ya, terpolarisasi dengan beberapa blok tadi. Nah, saat ini juga masih terjadi, ya, blok-blok ekonomi yang terjadi sekarang ini. Baik. Nah, memang ada beberapa blok yang positif, ya, yang untuk kerjasama di bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Ya. Ya. Nah, tetapi juga ada beberapa aliansi atau blok yang patut kita waspadai. Ya. Nah, misalnya soal AUKUS, gitu, ya, AUKUS itu juga perlu menjadi salah satu contoh, ya. AUKUS itu perlu menjadi perhatian serius juga bagi Indonesia dan bagi bangsa-bangsa yang lain, karena bisa juga berpengaruh kepada Indonesia dan juga beberapa negara yang lain. Nah, begitu pula soal konflik kawasan yang terjadi, misalnya di konflik Laut Cina Selatan, ya, kemudian perang dagang perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, ya, dan juga beberapa konflik yang terjadi di sejumlah negara, ya. Kemudian masalah perbatasan, ya, itu perlu menjadi perhatian, dan ini akan menjadi perhatian dari para alumni GMNI, ya, ya, untuk dibahas di dalam kongres nanti. Ya. Nah, baik. Itulah kenapa kongres keempat GMNI itu mengangkat tema nasionalisme menjawab tantangan zaman. Baik. Ya. Nah, selain itu, ya, sejumlah tantangan domestik, ya, menguatnya ideologi transnasional, ya, transformasi ideologi transnasional yang semakin masif, ya,
merasuki berbagai bidang kehidupan di Indonesia, ini juga menjadi yang serius, ya. Persoalan-persoalan ekstremisme beragama, ya. Kemudian masalah intoleran, yang kemudian masalah politik identitas, ini juga akan menjadi salah satu topik yang akan dibahas. Ya. Ya. Nah, mungkin itu Mbak Tia. Baik, baik. Bung Karyono, tadi sudah banyak sekali hal-hal yang mungkin nanti akan dirumuskan dalam Kongres PAGMNI keempat tahun 2021, termasuk mungkin kegelisahan yang juga masih kerap di Indonesia. Ada agenda politik kah di belakang Kongres PAGMNI ini, Bung? Oh, nah kalau ini pertanyaan penting memang yang harus dijawab, ya. Ya. Tapi saya ingin jelaskan dulu begini, agenda politik, ya, bagi PAGMNI itu sebuah keniscayaan, gitu ya. Tetapi politik bagi PAGMNI, ya, itu adalah politik kebangsaan, ya. Politik yang akan kepentingan negara, politik yang mengedepankan persatuan, politik yang mengedepankan untuk membahas dan berbagai persoalan. Dan itulah bahwa kemudian terkait pencalonan presiden misalnya, Mbak Dia maksudnya mau mengarah ke sana kan ini? Iya. Adakah deklarasi? Kemarin, ya. Ya, adakah deklarasi kemudian mendukung salah satu mungkin calon pada nanti kontestasi Pilpres 2024 atau seperti apa, Bung Karyono? Ya, Mbak Dia, perlu saya sampaikan, ya. Ya. Saya ini kan ketua panitia, ya, ketua panitia nasional. Hingga saya tahu apa saja agenda yang akan dibahas dalam kongres itu. Nah, setahu saya, ya, itu tidak ada agenda deklarasi calon presiden di arena kongres, ya. Nah, oleh karena itu saya ingin menegaskan bahwa berbagai isu yang beredar di media, ya, dan di media sosial itu tidak benar, gitu, ya. Panitia kongres itu tidak mengagendakan, ya, deklarasi calon presiden. Nah, kalaupun kemudian ada yang iseng-iseng, gitu, ya, mendorong salah satu calon, ya, mendorong salah satu calon di arena kongres, ya, itu saya kira itu sebagai pendapat pribadi, gitu, ya, pendapat pribadi. Jadi saya pastikan kalau saya pastikan tidak ada deklarasi pencalonan presiden di arena kongres nanti. Ya. Nah, bahwa kemudian alumni GMNI, ya, masing-masing memiliki preferensi kecenderungan dukungan terhadap calon presiden, ya, itu memang tidak bisa dilihat untuk memilih, ya, siapa calon presiden yang layak. Nah, karena gini Mbak Dea, ya. GMNI ini kan terdiri dari alumninya itu berbagai profesi, ya, ya, ada yang guru birokrasi, ada yang jadi dirjen, ada yang jadi sekjen kementerian dan sebagainya, ada yang direktur BUMN, ya, ada yang tersebar di berbagai lembaga negara, masuk di KPU, Bawaslu, ya, komisioner KPU, Bawaslu dari pusat sampai daerah. Ada juga yang menduduki posisi strategis lainnya, gitu. Ya. Ada yang tersebar berbagai partai politik, ya. Ada di Golkar, ada yang di Demokrat, ada yang di PDI Perjuangan, ya. Ada yang di Partai Amanat Nasional, ada yang
menjadi politik Nasdem. Ya. Uh, uh, Tersebar, ya, mereka jadi wakil rakyat dari DPR RI sampai DPRD tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota, ya, mereka tersebar di berbagai partai politik. Ya. Nah, sementara partai politik itu juga memiliki preferensi, memiliki kepentingan untuk mencalonkan calon presiden yang berbeda-beda, tidak tentu sama, gitu. Ya. Nah, Baik. oleh karena itu, menurut saya nyaris tidak mungkin ya alumni ini Bandung nanti itu akan mendeklarasikan secara resmi calon presiden. Baik. Nah, selain itu Ya. juga masih jauh ya, Pilpres itu masih jauh, gitu, ya. Masih jauh, ya, masih tahun 2024, ya. Nah, sehingga terlalu dini, yang partai politik saja belum, gitu kan. Oke. Gitu. Baik. Yang punya domain, yang punya hak, gitu. Nah, Ya, Bung Karyono minta tanggapan. ormas juga punya Ya. hak untuk mencalonkan, ya, mendukung. Tapi saya tegaskan kembali, di Kongres PAGMNI tidak ada deklarasi calon presiden. Baik, Bung Karyono minta tanggapan ya. Bung Sugeng Haryono saat itu kelihatan atau nampak ingin mengusung Ganjar sebagai capres pada tahun 2024. Ini apakah ada kaitannya juga dengan Kongres PAGMNI atau seperti apa? Iya, itu kan pendapat pribadi. Itu pendapat pribadi. Jadi ya, hak setiap orang untuk berpendapat, ya. Hak setiap orang untuk menentukan capresnya masing-masing, gitu. Nah, tapi pernyataan itu pernyataan pribadi, ya, yang tadi sudah saya jawab, ya, bahwa tidak ada agenda dalam PAGMNI itu, ya, mendeklarasikan presiden tertentu. Nah, bahwa kemudian beberapa alumni GMNI yang memiliki preferensi kecenderungan untuk mendukung Ganjar, ya, itu silakan saja, sah-sah saja. Itu kan hak setiap orang, gitu. Ya. Ya. Hak setiap alumni GMNI diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya. Nah, itu ya tidak ada larangan untuk setiap orang itu menentukan calon presiden yang layak menurut mereka, gitu. Baik. Nah, jadi gitu, Mbak Bia. Baik, dan pasti dipastikan tidak ada agenda salah satu sosok atau calon pada kontestasi Pilpres nanti tahun 2024, murni ini akan merumuskan permasalahan-permasalahan kebangsaan saat ini, begitu Bung Karyono? Ya, karena kongres ini kita semangatnya adalah kongres gagasan, gitu, ya. Sehingga kongres ini kita fokuskan untuk sebagai ajang untuk merembuk, ya, pergulatan pemikiran merumuskan budaya, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, ya, terkait dengan pembangunan desa dan sebagainya, ya, teknologi, ya, persoalan riset. Jadi kongres nanti akan kita fokuskan untuk membahas berbagai persoalan tersebut, ya, karena tema kongres yang kita angkat ini adalah tema nasionalisme menjawab tantangan. Kita perlu serius, ya. Kami perlu serius untuk merumuskan, ya, sikap alumni GMNI terhadap berbagai persoalan tersebut, ya. Kemudian diharapkan kongres gagasan, ya, yang akan diselenggarakan nanti itu melahirkan keputusan-keputusan organisasi, melahirkan rekomendasi strategis yang bisa menjadi problem solving, ya, penyelesaian masalah yang bisa disumbangkan kepada
pemerintah, ya, dan bisa disumbangkan kepada eh, eh, pemangku kepentingan, ya, pembentuk undang-undang, ya, dan pelaksana kebijakan. Ya. Nah, inilah eh, hal yang paling menjadi prioritas di dalam Kongres keempat alumni GMNI yang akan datang. Ya. Baik, terima kasih Bung Karyono Wibowo sudah berkenan membersamai dan juga sudah memberikan tanggapan dan juga penjelasan beberapa persiapan terkait dengan jelang Kongres PA GMNI di tahun 2021 ini. Terakhir Bung Karyono, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV dan juga nanti para peserta Kongres PA GMNI nanti yang akan hadir? Silakan. Ya, terutama bagi peserta Kongres Persatuan Alumni GMNI, ya, perlu saya sampaikan kembali agar mentaati seluruh tertib, dan saya tegaskan kembali bahwa Kongres Persatuan Alumni GMNI keempat ini adalah kongres gagasan untuk melahirkan gagasan-gagasan penting yang bisa kita sumbangkan kepada bangsa dan negara, ya. Nah, panitia sudah menyiapkan panggung, ya. Dan memang begini Mbak Dia, ya. Dalam kongres ini kan musyawarah tertinggi dalam organisasi, ya. Memang dalam setiap kongres itu yang dipandang penting, ya, yang dianggap paling penting itu adalah soal pemilihan ketua umum, ya, ketua umum. Nah, siapa ketua umumnya, siapa sekjennya, gitu, ya. Siapa calonnya, Bu? Ya, calonnya saya kan apa yang berbeda. Ada Profesor Dr. Arief Hidayat, kemudian ada juga sempat muncul nama Bambang Wuryanto, ya. Kemudian ada juga Profesor Muradi, guru besar Unpad. Kemudian ada juga Profesor Dr. Nanang Puspito, ya. Kader kita banyak sebenarnya yang memenuhi syarat, ya, yang memiliki kompetensi, kemampuan, ya, integritas, ya, yang layak untuk memimpin organisasi alumni GMNI. Ada Profesor Dr. Sriadi Ningsih, ada Eva Sundari, ya, ada banyak sekali lah, ya, yang kita punya stok kader yang cukup, ya, dan dari berbagai latar belakang profesi. Ya. Baik. Ada yang di kampus, ada yang pejabat negara, ada yang pejabat pemerintahan, ada menteri dan sebagainya. Baik. Gitu. Ada penyelenggara pemilu. Gitu, ya. Kalau penyelenggara pemilu nggak boleh pasti, Mbak Dia, karena dilarang oleh undang-undang. Penyelenggara pemilu tidak boleh merangkap ormas. Baik. Baik, terima kasih Bung Karyono sekali lagi. Sukses untuk Kongres PA GMNI tahun 2021. Semoga apa yang sudah diagendakan dan juga dicita-citakan ini bisa merumuskan permasalahan-permasalahan kebangsaan dan juga bisa kemudian ditawarkan tadi sebagai problem solving di negara ini. Ya. Sehat selalu. Mbak Dia. Ya, sehat selalu Bu Karyono. Sukses selalu. Salam juga untuk seluruh pengurus alumni GMNI. Ya. Baik, terima kasih pemirsa Sultan TV atas. Terima kasih. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan kembali hadir lagi dalam Berita Sultan lainnya. Akhir kata saya Delin Taungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.